Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimahumullah. Kajian pada maghrib pada malam hari ini yaitu tafsir Jalalain yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Kepada para jamaah barangkali tidak ada udzur, dipersilakan untuk mengikuti kajian pada maghrib dan merapat ke ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mas Media FM dan para pemirsa Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2024. Baiklah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya sehingga atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita bersama kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti ngaji kitab tafsir Jalalain yang pada malam hari ini sampai pada Quran surah Al-Ahzab ayat 23 sampai dengan ayat 24, yaitu tentang belajar dari kisah sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Mubarak MAG Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين آمين اللهم آمين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saat ini hadir di majlis kajian tadabbur Al-Quran, kajian tafsir Jalalain di sini, baik yang hadir secara langsung atau yang menyaksikan kajian ini secara virtual melalui Al-Akbar TV, Madu TV, Mas Media ataupun channel-channel lainnya, yang juga semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian pada malam hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan
sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah mudahkan hati kita, Allah mudahkan pikiran kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, marilah kita sama-sama berdoa, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan suami atau istri atau anak-anak kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan keluarga kita, dan siapapun di antara orang-orang yang kita cintai. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan segala masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi an-niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan, tema kajian pada malam hari ini adalah belajar dari kisah sahabat Ikrimah, yang mana kita atau tema ini berangkat daripada dua ayat yang akan kita kaji tafsirnya pada malam hari ini, yakni surah Al-Ahzab ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Di antara orang-orang mukmin, kata Allah, terdapat orang-orang, yakni para laki-laki yang mana mereka jujur terhadap janji yang mereka buat kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang mendapati kesyahidan, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sama sekali tidak menukar janjinya itu. Yang demikian agar Allah membalas orang-orang yang jujur disebabkan kejujuran mereka, dan Dia menghadap orang-orang munafik jika Dia atau Allah berkehendak, atau Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, Suratul Ahzab ini sebenarnya turun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, yang mana Suratul Ahzab ini turun pada saat atau setelah perang Khandaq. Perang Khandaq itu juga dinamakan perang Ahzab, yang diabadikan dalam satu surah dalam Al-Quran, yakni surah ini. Dinamakan perang Khandaq karena saat itu strategi umat Islam itu adalah dengan meniru atau mengadopsi strategi negara Persia. Kenapa demikian? Karena saat itu umat Islam betul-betul kalah jumlah. Maka atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi, yang mana beliau berasal dari Persia, akhirnya kemudian dibuat parit sebagai benteng Madinah, atau dinamakan perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu-sekutu. Karena saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dari kalangan Muhajirin dan Ansar berperang tidak hanya melawan orang-orang kafir Quraisy Mekah saja, tidak. Tetapi orang-orang kafir Quraisy itu bersekutu dengan orang-orang atau dengan suku-suku kafir lain dari Arab. Jadi Rasul dan para sahabat berperang melawan banyak suku, atau suku yang masing-masing saling bersekutu, hingga dinamakan surah Ahzab. Kalau sekarang sekutu itu apa? Amerika.
Amerika, NATO dan lain sebagainya. Kalau sekarang istilah sekutu identik dengan itu. Dinamakan surah Ahzab karena saat itu orang-orang kafir saling bersekutu sama lain untuk memerangi, untuk memadamkan cahaya Islam. Mayoritas ayat-ayat dalam surah Al-Ahzab ini berkaitan dengan itu. Tetapi ternyata ada beberapa ayat, yakni 2 ayat di sini, yang mana 2 ayat ini menurut sahabat Ibnu Abbas itu justru turun jauh sebelum itu, yakni pasca selesainya perang Badar. Sebagaimana disebutkan di sini dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala nara hadhihi al-ayata nazalat fi Anas bin An-Nadhr. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa kata beliau ayat ini turun berkaitan dengan pamanku yang bernama Anas bin An-Nadhr, yang mana setelah peristiwa perang Badar itu pada tahun berapa Pak? Tahun 2 Hijriah. Perang pertama itu tahun 2 Hijriah. Jadi 1 Hijrah itu dimulai dari Rasul hijrah ke Madinah. Tahun pertama belum ada perang, tahun kedua baru ada perang. Itu pun perang Badar sebenarnya Rasul tidak berniat berperang awalnya. Ini dibahas panjang lebar oleh para ahli sejarah dalam kitab-kitab Sirah Nabawi. Tidak sengaja berperang, tidak ingin berperang. Tetapi saat itu Rasul dan para sahabat tidak punya pilihan selain berperang. Jadi perang yang tidak direncanakan. Sehingga karena tidak direncanakan, ada beberapa sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Di antaranya adalah sahabat Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr ketika selesai perang Badar dan dia melihat bahwa dirinya tidak ikut perang tersebut, dia kemudian menyesal, dia kemudian sedih, dan dalam penyesalannya, dalam kesedihannya dia kemudian berkata bahwa seandainya Allah mentakdirkan aku untuk menjumpai perang selanjutnya bersama Rasul, maka Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Artinya seandainya aku ditakdirkan kembali berperang bersama Rasulullah, maka aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku hingga yang tersisa adalah 2. Kalau tidak menang, dia mati syahid. Lalu kemudian benar pada tahun berikutnya, tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud, dan dalam perang Uhud ini termasuk di antara sahabat Nabi yang didapati dia syahid adalah sahabat Anas bin An-Nadhr. Hingga kemudian disebutkan dalam ayat ini, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin terhadap sahabat-sahabat Nabi yang jujur terhadap janji yang dia buat terhadap Allah, yakni bahwa dia berjanji akan berperang, akan berjihad dengan Rasul dengan 2 pilihan. Kalau tidak menang, ia mati syahid. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang syahid, ada yang mati dalam medan perang. Wa minhum may yantazir, ada yang tidak. Artinya mereka menunggu-nunggu agar Allah menganugerahkan syahid kepada mereka, tetapi ternyata tidak syahid. Contohnya sinten kaca. Di antaranya dalam kitab Hayatus Sahabat, Sayyidina Khalid bin Al-Walid itu ketika menjelang ajalnya dia menangis. Karena kenapa? Seluruh tubuhnya terdapat bekas-bekas panah, bekas sabetan pedang, bekas sabetan senjata-senjata lain, tetapi ternyata dia tidak mati. Dia menangis karena dia tidak syahid, bukan menangis karena kemudian dia selamat. Sahabat-sahabat Nabi mencapai kadar keimanan yang begitu luar biasa. Buatan syahid itu nangis. Wa ma baddalu tabdila.
Hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu sahabat yang mempunyai kemiripan kisah dengan sahabat An-Nadhr. Bedanya kalau An-Nadhr itu kan menyesal karena tidak melakukan kebaikan. Sahabat yang akan saya ceritakan ini adalah dia di zaman sebelum Islam, dia adalah seorang jenderal daripada orang-orang kafir. Dia membunuh ratusan sahabat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian Allah menganugerahkan kepada dia hidayah, sehingga kemudian setelah itu dia menjadi pembela Rasul, pembela Nabi SAW yang paling terdepan. Siapakah dia? Siapa Pak? Ikrimah bin Abu Jahal. Semerak Abu Jahal Pak. Semerak. Kenal Pak? Tempun dikenalannya. Tahu Pak ya, karena beda sama. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham, atau sering disebut Abul Hakam bin Hisham. Dia adalah orang yang paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dakwah di Makkah, dia adalah orang tokoh utama daripada orang yang ingin Rasul celaka. Akan disebutkan pernah dalam sebuah kesempatan Rasul sujud di depan Ka'bah, Abu Jahal ini kemudian melemparkan kotoran-kotoran unta, kotoran-kotoran binatang ke atas punggung Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam salah satu kesempatan Abu Jahal ini disebut oleh Rasul sebagai Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Kalau zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman ini ada Fir'aun yang oleh Rasul dia disebut dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah orang yang memusuhi Rasul. Dia punya anak-anaknya ini adalah seorang pendekar, merupakan seorang jenderal Quraisy, yang mana Abu Jahal dengan anaknya ini menjadi tokoh penting dalam usahanya untuk memadamkan agama Islam. Abu Jahal dalam sejarah disebutkan bahwa dia tewas pada masa perang Badar. Di antara tokoh-tokoh Quraisy yang wafat atau meninggal tewas pada perang Badar itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini punya anak yang jenderal yang bernama Ikrimah tadi. Kalau dahulu dia memusuhi Rasul dikarenakan ingin membuat ayahnya bangga, setelah tewasnya ayahnya, maka orang yang bernama Ikrimah ini berusaha untuk memerangi Islam, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ingin memadamkan cahaya agama Islam karena dia dendam karena sebab ayahnya telah terbunuh pada perang Badar. Bahkan pada saat perang Uhud, perang Uhud itu kan sempat umat Islam menang. Babak pertama itu menang. Selanjutnya kemudian setelah merasa menang, ada pasukan pemanah yang oleh Rasulullah ditempatkan di atas bukit itu turun karena apa? Ingin mendapatkan harta ghanimah atau harta jarahan perang. Setelah kemudian pasukan pemanah turun, tidak ada yang melindungi pasukan darat. Pasukan darat itu saat ini pasukan infanteri kayak akhirnya kemudian setelah pasukan pemanah turun, tidak ada yang melindungi pasukan darat. Akhirnya kemudian salah satu atau dua jenderal Quraisy saat itu yang bernama Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dan Ikrimah ini melakukan gerakan mengitari bukit, kemudian memukul pasukan Islam dari belakang, hingga kemudian yang terjadi adalah Bapak Ibu sekalian, umat Islam banyak yang gugur dalam medan perang, banyak yang syahid. Dan ini termasuk tokoh utamanya adalah Ikrimah. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak di antara jenderal-jenderal Quraisy ini yang kemudian masuk Islam.
Di antaranya yang disebutkan pasca peristiwa Hudaybiyah yang masuk Islam Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid. Ada satu orang yang bernama Ikrimah ini masih belum masuk Islam, tetapi dia begitu memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahun 8 Hijriah yang mana saat itu kota Mekah ditaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah saat itu Bapak Ibu sekalian melarikan diri ke Yaman. Lalu kemudian istri daripada Ikrimah yang saat itu sudah masuk Islam sowan kepada Rasul, ya Rasul, maafkanlah Ikrimah ya Rasul. Sesungguhnya aku telah melihat bahwa dalam hatinya telah terlihat muncul cahaya Islam. Maafkanlah Ikrimah ya Rasul atas kesalahan-kesalahan yang telah juga dia perbuat kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu di masa lampau. Akhirnya kemudian oleh Rasul dimaafkan. Ikrimah ini kemudian dijemput oleh istrinya ke Yaman, dibawa pulang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di depan Rasulullah inilah kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu kemudian dia menangis bersimpuh di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya dahulu aku telah mengeluarkan banyak harta untuk memerangi Islam, untuk memerangi agama Allah. Maka mulai saat ini aku akan mengeluarkan hartaku berlipat-lipat lebih banyak dari itu untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan agama Allah. Jika dahulu aku telah membunuh puluhan bahkan ratusan orang-orang yang beriman, maka mulai saat ini ketika aku telah beriman kepadamu ya Rasul, maka aku akan membunuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memusuhi Islam berlipat-lipat daripada jumlah pembunuhan yang pernah aku lakukan terhadap orang-orang yang beriman." Rasul senyum dan merasa senang. Singkat kata, hadirin hadirat rahimakumullah, tidak lama setelah itu Rasul wafat. Dan kemudian kepemimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di tahun pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu beliau fokus kepada gerakan-gerakan murtad yang ada di Jazirah Arab. Saat itu Ikrimah termasuk di antara jenderal Islam. Pada masa akhir Khalifah Abu Bakar, yakni sekitar tahun 13 Hijriah, akhir tahun 13 Hijriah atau bersamaan dengan tahun 633 Masehi. Kok apal Ustaz? Belum apalakan Bapak. Saat itu Khalifah Abu Bakar meneruskan wasiat Nabi Muhammad untuk berperang melawan Romawi yang berpusat di Bizantium. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan sekarang ada negara kecil yang baru muncul, yang baru merdeka kurang dari 10 tahun atau kurang dari 15 tahun, tiba-tiba menyatakan perang dengan Amerika. Moga luar biasa. Tapi itulah Islam, itulah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini kemudian mengirim delegasi yang disebar ke berbagai wilayah Syam. Di antara jenderal yang tercatat saat itu adalah Amr bin As, Syurahbil bin Hasanah, Ubaidah bin Jarrah, dan Yazid bin Abu Sufyan. Itu adalah jenderal-jenderal yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar untuk berperang ke Syam. Tetapi saat itu belum berhasil. Lalu kemudian Abu Bakar mengirim strategi jenderal dan pasukan yang beliau kirim ke Irak ditarik untuk pergi ke Syam, yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Al-Walid, yang mana termasuk di antara anak buah Khalid itu terdapat nama Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya kemudian umat Islam perang dengan Romawi. Jumlah umat Islam saat itu tidak sampai 50.000, berperang dengan pasukan yang berjumlah 240.000.
Kok semerang Ustaz tangguh kuning ngoten. Umat Islam berperang dengan gagah berani, dengan luar biasa, dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian sejarah mencatat mulai itulah Romawi dipukul mundur bahkan dikalahkan oleh umat Islam. Di antara sahabat yang berperang habis-habisan saat itu siapa Pak? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Bahkan Khalid saat itu menjadi pemimpin pasukan Islam. Niku merasa khawatir, takjub juga khawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Yusuf Kandahlawi dalam kitab beliau Hayatus Sahabat, niku disebutkan Khalid niku sampai berkata, ya Ikrimah la taf'al dzalik. Jangan engkau nekat seperti itu. Kenapa engkau itu berharga bagi kami? Fa inna qatlaka 'indal muslimin bala'un syadid. Jika engkau terbunuh, maka terbunuhnya engkau itu akan menjadi musibah yang besar bagi kami orang-orang Muslim. Niku terus apa kemudian jawaban Ikrimah? Ya Khalid, qataltu Rasulullah fi mawadhin katsir. Aku berperang, aku memerangi Rasulullah dahulu ketika aku masih berada di zaman jahiliyah. Aku memerangi Rasul dalam banyak peperangan. Aku membunuh para sahabat Rasul dalam banyak peperangan. Saat itu meskipun aku berada di pihak yang salah, aku tidak pernah lari dari medan perang. Wa afirru minkumul yawm. Apakah mungkin ketika sekarang aku berada di dalam kebenaran, aku akan lari daripada memerangi orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Bizantium atau orang-orang Romawi? Akhirnya kemudian dia perang dengan gagah berani. Yang terjadi adalah dia kemudian diberikan syahid oleh Allah. Perang itu dinamakan perang Yarmuk. Yarmuk itu saat ini masuk di wilayah Yordan. Kula alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Seperti wilayah luas padang pasir dekat Laut Mati. Dan itu dulu tempat Khalid bin Walid, tempat Ikrimah bin Abu Jahal dengan gagah berani memegang bendera Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, pelajaran penting daripada kisah ini apa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah pesan pertama daripada kisah ini adalah mulailah berbuat kebaikan dimulai daripada dirimu sendiri. Jangan menggantungkan kebaikan daripada orang lain. Jangan suka menyalahkan keadaan. Ikrimah itu adalah anak orang yang paling bejat di zaman itu. Bahkan oleh Nabi dikatakan Fir'aun hadil ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Tetapi ketika dia diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Maka ketika dia berbuat baik, maka dia akan berbuat kebaikan itu untuk Allah, untuk Rasulullah SAW. Jangan suka menyalahkan keadaan. Yang suka menyalahkan keadaan ini kita sisi pasangan biasanya. Ustaz kurang ini aja bukan tahu ngaji, orang bojo kurang ini tak tahu ngaji. Ustaz kurang ini senengane ngomel kali bojo kurang ini istiang ini ngoten niku gak jelas. Kula niki mboten sembahyang karena bojo kula niki mboten sembahyang. Kita suka menyalahkan keadaan untuk berbuat baik. Atau mungkin anak, berkali-kali ada orang matur tengkula, Ustaz saya ini gak pernah sembahyang, gak bisa ngaji karena saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya sejak kecil untuk mengenal agama. Sikap seperti itu salah Bapak Ibu sekalian. Kebaikan itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk berbuat baik tidak menunggu sebab lain. Kalau Allah memerintahkan kita
artinya kita berbuat. Kita berbuat itu karena Allah. Kita berbuat itu bukan karena orang lain. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal suatu saat dipanggil, diundang oleh tetangganya yang fasik. Seberapa fasik? Imam Ahmad ini diundang. Setelah sampai di rumah tetangganya tersebut, ternyata tidak ada apa-apa. Setelah tidak ada apa-apa, oh tidak jadi, wah Imam sampai mau mana? Kemudian Imam Ahmad pulang kembali. Dapat 1 jam dipanggil lagi, diundang lagi, ternyata tidak ada apa-apa lagi. Berkali-kali demikian sampai tetangganya yang merasa tadi heran, Bapak-Ibu sekalian, kenapa Anda begitu sabar? Saya rendahkan seperti itu, saya lecehkan seperti itu. Anda saya undang, kemudian saya tidak melakukan apa-apa, kemudian Anda pulang, Anda seolah itu tambah biasa saja. Apa kata Imam Ahmad? Saya datang ke rumahmu bukan karena engkau. Saya datang ke rumahmu karena itu perintah Allah, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga, yang memerintah siapa Allah, yang merintah siapa Rasulullah. Maka ketika kita berbuat baiklah karena Allah, bukan karena makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah terombang-ambing dengan buruknya pengalaman di masa lalu. Karena kesuksesan seorang mukmin, kesuksesan seorang muslim itu adalah ditentukan pada perbuatannya saat ini dan ketentuan Allah yang terjadi di masa depan. Seperti yang terjadi pada Ikrimah. Dia tidak menyesal bahwa dia lahir dari orang yang paling kafir saat itu. Karena kenapa? Itu adalah sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terombang-ambing terhadap kekafirannya yang terjadi di masa lalu. Tetapi ketika dia telah diberikan hidayah oleh Allah, dia berjanji pada Allah bahwa mulai saat itu dia akan berubah, ia lakukan. Dan kemudian yang terjadi di akhir hayatnya, Allah memberikan sebaik-baik kedudukan, yakni mati syahid. Kemudian yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kata para ulama, apa? Laisa 'alaika an takuna al-afdal fi kulli syai'. Tidak diwajibkan bagi dirimu menjadi baik, menjadi paling baik dalam segala sesuatu, menjadi lebih baik daripada orang lain. Kullu ma 'alaika fi'luhu huwa an takuna afdala mimma kunta 'alaihi bil ams. Yang diwajibkan kepada kula panjenengan ini adalah agar kita menjadi versi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Kula panjenengan mungkin terobsesi untuk bisa menyaingi seseorang, untuk bisa lebih baik daripada seorang. Ada orang diberikan uang yang banyak, ada orang diberikan kedudukan yang tinggi. Kalau kemudian kita tidak pandai untuk memanage hati, untuk menjaga hati kita, yang terjadi adalah hasad, dan itu bahaya. Kalau ada orang luar biasa, kita menjadikan itu sebagai motivasi, oke, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian kita salah dalam mengelola hati, kita punya target lebih baik daripada orang yang tidak. Karena kenapa? Itu akan membuat kula panjenengan ini menderita, akan membuat kita susah-susah sendiri. Yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Rasul kepada kita adalah kita menjadi lebih baik daripada diri kita versi sebelumnya. Kalau saat ini panjenengan telah
mengisi hari-hari dengan aktivitas yang positif, aktivitas ibadah, aktivitas bekerja, aktivitas kejujuran, aktivitas mengisi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, esok hari harus kita tingkatkan lebih baik daripada diri kita versi saat ini. Bukan usah terobsesi untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengelola hati, yang terjadi adalah hasad. Ketika hati kita dimasukin sifat hasad, maka yang terjadi adalah kalau panjenengan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita cakap napa ingkang saged kula aturaken pada kajian pada malam hari ini, tasih wonten waktu Ustaz. Mungkin ada yang bertanya, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, sedikit tidak putus dengan Hasan. Saya ingin bertanya Lebih dekat mic-nya. mengapa orang-orang yang tidak ibadah bahkan tidak memiliki iman kepada Allah itu biasanya diberikan nikmat yang lebih banyak. Nah, apakah ada hubungannya dengan sifat Allah Rahman dan Rahim, dan apakah sifat Allah Rahman dan Rahim itu berlaku di akhirat? Karena kan artinya itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, itu sebenarnya apa? Terima kasih. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Dalam surah Ali Imran, di akhir surah Ali Imran ada ayat seperti itu. Janganlah membuatmu terpesona hilir mudiknya orang-orang kafir di negara ini. Itu adalah kesenangan yang sedikit, kemudian setelah itu mereka akan ditempatkan pada neraka jahanam. Artinya kalau kemudian ada orang-orang kafir yang secara ekonomi jauh di atas orang-orang yang beriman, mungkin saja yang pertama ini istidraj. Istidraj itu pengelulu. Pengelulu ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia Indonesia. Pokok pengelulu lah, paham ya? Mungkin yang pertama itu pengelulu, istidraj. Bagi siapa orang-orang kafir yang hingga akhir hayatnya tidak diberikan hidayah oleh Allah dengan hidayah Islam. Bagi orang yang diberikan hidayah, itu bukan istidraj. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, yang harus kita pahami bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Jadi tidak ada hubungannya panjenengan Islam kemudian melarat boten. Rezeki sebelum kula panjenengan dilahirkan sudah ditakar oleh Allah. Tetapi memang kita seringkali, atau memang fakta sosialnya, orang-orang kafir itu banyak yang lebih secara ekonomi daripada orang-orang Islam. Badan baik. Yang pertama harus kita pahami itu rezekinya telah ditakar oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi istidraj, kemudian yang kedua rezeki itu telah ditakar oleh Allah. Kemudian bagaimana kemudian sikap kita ketika melihat orang-orang kafir demikian? Jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Dalam sebuah hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dunya sijnun lil mu'mini, ad-dunya jannatun lil kafirin wa sijnun lil mu'minin." Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir, di saat yang sama adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara maksudnya bagaimana? Mungkin karena memang kita banyak aturan.
kita banyak aturan sehingga dalam bahasa itu Rasul mengkiaskan seolah penjara. Jenengan mau riba tidak boleh, mencuri tidak boleh, korupsi tidak boleh. Begitu pula makan makanan haram tidak boleh. Itu kan seolah banyak pantangan, banyak aturan. Sehingga kemudian dalam hadis ini Rasul mengatakan seolah penjara bagi orang-orang yang beriman. Di saat yang sama dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir karena memang mereka tidak ada aturan. Bukan berarti kemudian mereka tidak dikenakan aturan, tidak ada aturan, tapi kan mereka tidak beriman. Seandainya pun kemudian mereka berbuat kebaikan, karena syarat kebaikan itu bernilai pahala di sisi Allah, harus iman. Maka kita pernah ditanya, Ustaz, kan orang-orang kafir itu banyak yang ahli amal. Mereka donasi sekian M, sekian ratus M. Bagaimana statusnya itu? Dari sisi pahala ditangguhkan oleh Allah. Jadi orang kafir kalau beramal itu pahalanya ditangguhkan. Kalau suatu saat nanti dia beriman kepada Allah, maka pahala yang dulu ditangguhkan itu dilepaskan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngoten kafir. Jadi kalau kita melihat orang-orang kafir, nggih usah gumun. Jadi memang itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah sementara kepada mereka. Tapi kula panjenengan nggih usah iri karena kenapa? Rizki ini sampun takaran. Kalau kita iri tuas, iri tok, gak oleh apa. Ngoten. Jika sampun jatuh. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, demikian kajian Tafsirul Jalalain yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan